Pertama, penyidik fokus, ya. Mereka tidak mempedulikan adanya isu-isu bahwa ini adalah politik, ya. Ini adalah pesanan, ya. Artinya bahwa mereka hanya melaksanakan tugas mereka untuk, ya, mengumpulkan barang bukti, karena memang itu tugas penyidik, ya, untuk tersangka lainnya. Indra Iskandar dan 6 orang dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Kembali lagi bersama kami, dan kali ini ada kasus korupsi di lingkungan DPR RI. Bayangkan sekelas Sekjen DPR RI kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan KPK ternyata telah melakukan penyidikan bahkan sejak tahun 2024 yang lalu. Jadi KPK ini bergerak dengan senyap, namun ketika sudah ditetapkan menjadi tersangka, ada keterangan pers yang dirilis oleh KPK itu sendiri. Jadi rekan-rekan, kali ini Pak Presiden Prabowo Subianto melalui beberapa lembaga hukum memang tengah gencar melakukan pembersihan terkait kasus korupsi. Kasus korupsi memang menjadi musuh tersendiri bagi Indonesia, apalagi Indonesia yang masih berstatus sebagai negara berkembang tentu saja akan sangat terganggu dan terhambat pertumbuhannya jika masih berkutat dengan kasus korupsi. Dan inilah yang terjadi. Ternyata setelah dilakukan penyidikan, audit, dan lain-lain, ditemukanlah skandal kasus korupsi di lingkungan DPR RI yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah Puan ikut terseret? Mengingat Puan pun merupakan petinggi DPR RI. Bahkan dirinya berstatus sebagai ketua DPR RI. Dan Puan ini memang berasal dari partai PDI Perjuangan. Jadi untuk memang keterlibatan Puan atau pihak-pihak lain, KPK tentu saja melakukan penyelidikan dan pengembangan penyidikan. Namun perlu dicatat yang sudah berstatus tersangka memang baru Sekjen DPR RI. Tak menutup kemungkinan ada beberapa tersangka baru yang memang menyusul dalam kasus tersebut. Entah itu si A ataupun si B tentu saja akan diungkap oleh KPK. Dan kali ini KPK menemukan sebuah barang bukti yang sangat-sangat kuat dan ini benar-benar ditakuti oleh para politisi atau praksi korup. Langsung kita saksikan. KPK yang dipekerjakan dari kejaksaan. Karena KPK itu satu atap. Jadi saya jelaskan dulu kan prosesnya bahwa penyidik ya ketika merasa bahwa berkas mereka sudah lengkap, ya, unsur-unsur sudah terpenuhi, alat bukti pun sudah cukup, ya, maka mereka menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti. Ya, dalam hal ini kan berkasnya Hasto. Dan kemudian setelah itu ketika jaksa meneliti ternyata merasa sudah lengkap, maka dikeluarkanlah P21. Nah, berarti kan P21-nya itu sebelum kemarin. Ya. Nah, ketika udah P21 berkas lengkap, maka penyidik diminta untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Nah, makanya kemarin ada proses seperti itu, ya. Yang sebelumnya kan pengacaranya sudah diberitahu dan sempat ke kantor KPK ya, sehari sebelum kemarin, ya. Dan kemudian karena mereka merasa harusnya KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan, ya, dan proses penuntutan sampai putusan sidang pra-per kedua. Tapi kan dalam hukum, ya, itu tidak bisa dihentikan, ya, proses penyidikan maupun penuntutan ketika ada pra-per seperti itu, karena memang tidak diatur, ya, adanya penghentian penyidikan ketika ada pra-per. Tetap semuanya berjalan. Bahkan ketika pra-per sedang berjalan, ternyata pemeriksaan perkara pokoknya sudah dimulai, ya, dipetok palu 3 kali, ya, sidang dimulai untuk perkara pokoknya di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, maka otomatis itu gugur. Jadi saat ini penyidikan kasus Hasto sudah selesai. Artinya apa, Bang? Artinya ada 2 hal. Pertama, penyidik fokus, ya. Mereka tidak mempedulikan adanya isu-isu bahwa ini adalah politik, ya. Ini adalah pesanan, ya. Artinya bahwa mereka hanya melaksanakan tugas mereka untuk, ya, mengumpulkan barang bukti, karena memang itu tugas penyidik, ya, untuk mengungkap perkara ini sejelas-jelasnya. Kemudian yang kedua,
bahwa ini sekaligus ya menandakan bahwa tidak ada rekayasa. Ya, bahwa ternyata jaksa pun ya mengatakan perkaranya lengkap kok. Berarti buktinya ada, secara formil mau materi tidak ada yang salah. Kalau tidak kan bolak-balik, Bang. Ya. Kalau tidak pasti banyak petunjuk dari jaksa. Tolong periksa ini lagi. Tolong cari alat bukti ini. Tolong cari barang bukti ini yang memperkuat. Nah, jadi tapi ini kan baru permulaan, bahwa proses penyidikan selesai, sekarang proses masuk ke penuntutan. Dan kita harap sidang nanti ya, atau penuntutan ini ya jaksa KPK segera ya untuk melimpahkan. Ya kalau bisa hari ini, supaya apa? Selama ini kan selalu dikatakan wah ini jangan sampai politis dan sebagainya. Oleh karena itu saya sepakat dengan penyidik, kalau memang sudah selesai kasusnya, ya selesai. Ini bukan masalah perlombaan gitu kan, Bang. Kenapa, Bang, saya katakan seperti itu, Bang? Kalau masalahnya cepat-cepatan, loh, ini sangat berbahaya bagi penyidikan, Bang. Kenapa? Ya, kalau malah justru menguntungkan Hasto. Ya, artinya nanti berkasnya nggak sempurna, ya kan? Keterangannya tidak cukup. Nah, tapi kan sekarang jaksa oke, penyidik oke, ya sekarang tinggal bagaimana jaksa segera melimpahkan ke pengadilan tipikor ya. Dan ini kan hari Jumat ya, artinya hari terakhir di minggu ini ya. Saya harapkan minggu ini ya, hari ini dilimpah ya, sehingga pengadilan tindak pidana korupsi bisa menyidangkan biasanya seminggu lah ya, minggu depan seperti itu. Masalah Hasto kemudian melakukan pra peradilan, silakan saja. Toh sebelumnya kan sudah diberikan kesempatan ya, pada pra peradilan yang pertama dan tidak diterima. Jadi itu, Bang, update dari KPK ya, bahwa mereka telah menyelesaikan proses penyidikan dan saat ini kasusnya Hasto untuk 2 sprindik itu masuk ke penuntutan. Seperti itu. Sebenarnya istilah balapan ya, antara kuasa hukum Hasto dengan KPK adalah karena publik pun bisa menilai, Mas Yudi, bahwa ini sebenarnya tim Hasto ini cuma mengulur-ulur waktu. Betul. Ya kan? Makanya KPK nggak mau terjebak di situ. Betul. Tetap seperti yang Mas Yudi bilang, tetap fokus, ya kan? Sehingga hari ini barangkali, seperti dijelaskan tadi, semuanya sudah lengkap, makanya dilimpahkan ke kejaksaan untuk masuk ke penuntutan. Secepatnya setelah itu, ya kan, jaksa dari KPK melimpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Artinya kan P21 di situ. Betul. Nah, kalau begitu, Mas Yudi, kenapa ya? Kalau memang pertempuran ini kan pertempuran materi dari persidangan, kan ada dua sprindik. Betul. Kenapa nggak bertarung aja mereka di pengadilan? Ya kan, kalau ingin benar-benar merasa tidak bersalah, punya bukti, punya saksi, apalagi ada dokumen-dokumen yang katanya bisa membongkar banyak kasus. Kalau terkait juga dengan kasus Harun Masiku, kenapa nggak dibuka aja di pengadilan? Ini menurut Mas Yudi, ini strategi atau upaya apa yang sedang dilakukan oleh Hasto untuk menutupi kasusnya sendiri ini? Sepakat, Bang Budi ya, itu pertanyaan yang sangat cerdas ya. Kalau kan tadi saya katakan ada perbedaan antara pra peradilan yang formil ya, artinya proses, dengan pengadilan tindak pidana korupsi yang memang itu adalah perkara pokoknya. Jadi bersalah tidak bersalah, guilty or not guilty, itu di sana. Kalau uji formil ya, proses ya kan, prosedural, itu kan walaupun menang ya kan bisa dinaikkan lagi sprindiknya. Ya walaupun kemudian ya entah mungkin nanti ada manuver apa gitu ya, yang penting lepas dulu gitu ya. Nanti terserah kedepannya kayak apa. Namun ya saya justru melihat ya ketika KPK sudah cepat ya, kemudian ke perkara pokok ya, seharusnya Hasto bertarung di sana. Betul. Ya tadi benar kata Abang, kalau memang dia merasa tidak salah seperti yang disampaikan oleh dia ya, misalnya ada KPK kan mensangkakan terkait dengan perbuatannya ada uang sekitar kurang lebih 400 juta ya, sebagai bagian dari uang-uang yang telah diserahkan ke Wahyu misalnya, atau kemudian perintah untuk merendam handphone, ya kan, ya silakan saja gitu kan, buktikan gitu bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu, uang bukan berasal dari dia. Karena sekali lagi ini menarik ya,
kenapa dia seperti takut untuk bertarung di perkara pokok, gitu ya? Karena justru saya melihat harusnya dia membuat peluang emas ini gitu ya, untuk membuktikan. Pertama kan dakwaan dulu, dakwaannya apa-apa dijawab oleh dia, gitu. Kemudian nanti kan akan dilihat nih keterangan saksinya, ahlinya, barang buktinya dijembreng. Kalau ada percakapan WhatsApp disampaikan, dan ada hakim yang memutus. Saya pikir kalau memang Hasto merasa tidak bersalah, disitulah sebenarnya momennya. Dibandingkan dengan di praper ini ya, artinya di praper ini kan hanya prosedur, hanya prosedur aja. Benar nggak KPK begini, benar nggak KPK itu kan? Sementara kita tahu hukum pidana, rohnya itu adalah materialnya. Ya, kalau masalah formil itu kan kalau di perdata ya, gitu ya, kasus-kasus perdata itu formil sangat penting gitu ya. Bukan berarti menafikan bahwa pidana nggak formil juga penting ya, tapi setidaknya kalau memang ingin memenangkan pertempuran dalam proses peradilan ini ya di pengadilan tindak pidana korupsi seperti itu, bukan di pra peradilan walaupun memang haknya ya seperti itu. Tapi sekarang kan sudah ada fakta bahwa penyidikan sudah selesai, penuntutan akan segera dimulai. Ya saya pikir pihak Hasto ya tentu kan karena waktu sidangnya kita juga belum tahu dan KPK limpahin pun kita belum tahu, ya proses nanti di hari Senin, kan ada 2 ya, hari Senin dan hari Jumat kalau tidak salah. Tanggal hari Senin itu, tapi kan putusnya masih minggu depan. Ya apalagi yang tanggal 14 Jumat ya itu bisa Senin minggu depannya lagi seperti itu. Karena kan 7 hari ya, 7 hari sidang, 7 hari itu artinya di hari kerja ya hitungannya, Sabtu Minggu nggak dihitung. Nah saya yakin bahwa KPK nanti ya akan mengeluarkan bukti-bukti yang mereka miliki dibandingkan dengan praper kemarin. Kalau praper kemarin kan KPK hanya menjelaskan kronologis ya perbuatan-perbuatan dari Hasto dan tidak banyak barang bukti yang mereka sampaikan. Ya karena memang uji formil. Nah kalau besok ya saya pikir KPK tentu akan mengeluarkan semua yang mereka miliki dan Hasto ya silakan bantah. Dan apalagi kan sidangnya terbuka, jadi kita bisa melihat benarkah ada pesanan politik atau memang ini adalah sekedar penegakan hukum seperti kasus-kasus korupsi yang lainnya. Seperti itu Bang Budi. Artinya kalau dari penjelasan Mas Yudi ini terlihat bahwa justru KPK justru ingin segera menjembrengin semuanya di pengadilan ya kan, apalagi kan pengadilan seperti ini biasanya terbuka Mas Yudi. Betul, kita bisa nonton live ya kan. Live, betul. KPK ingin jembrengin semua yang ditemukan yang terkait dengan yang disangkakan kepada Hasto, sementara Hasto ini kok mencoba untuk jangan sampai itu terjadi. Iya. Seolah-olah begitu. Betul. Kalau merasa benar, kenapa takut? Kan itu dalilnya biasanya, Mas Yud, ya kan? Oke. Berarti kalau begitu, memang tidak ada upaya lagi dari PDIP atau Hasto untuk menghindar lagi nih, Mas Yud. Apakah kemudian minggu depan misalnya, kalau memang sudah dilimpahkan ke pengadilan, otomatis pra-peradilan yang kedua bisa batal atau gugur ya? Iya, gugur kan di putusannya ya. Apakah hakim itu tetap memproses? Karena sudah banyak juga pengalaman saya Mas, tetap berjalan. Tetap berjalan walaupun sudah sidang? Ya, tetap sidang nanti di putusannya. Walaupun akhirnya kan nanti wah capek-capek sih menjawab. Kan nanti tetap prosesnya ada permohonan dibacakan, kemudian jawaban, nanti keterangan saksi atau ahli dari masing-masing pihak ya, alat buktinya, barang bukti yang mereka miliki, nanti kesimpulan ya, terus nanti putusan. Tapi ya kayak kemarin lah bertarung di perkara terkait materi ini ya, materi gugatan praper ya, tapi ternyata diputus formil ya kan. Padahal kita udah bisa melihat bagaimana dari pihak Hasto, pihak KPK gitu ya. Dan saya melihat dari pihak KPK sangat kuat sekali ya, karena Bang, nggak mungkin KPK mengatakan bahwa Anda ada aliran uang dari Anda ya, itu nggak ada buktinya ya, nggak ada orang yang ngomong. Ya dalam misalnya kasus-kasus yang saya tangani Bang, ya itu saya minimal 5 alat bukti sudah terpenuhi. Ya kan, bukan hanya 2 alat bukti lagi. Dan masing-masing alat bukti itu misalnya saksi itu harus bisa lebih dari 2. Dan harus ada barang bukti yang memperkuat itu. Misalnya saya menuduh atau mentersangkakan orang, ya dia merupakan pemberi
ya 1 miliar misalnya, maka saya harus memeriksa, maka pasti ada keterangan, pasti ada saksi-saksi yang mengatakan uang dari dia. Ya, pasti ada percakapan dia. Ya, entah itu bentuknya transkrip dalam bentuk WhatsApp misalnya, kan sekarang udah percakapan biasanya WhatsApp. Dulu BlackBerry Messenger. BlackBerry. Ya. Dulu SMS. Aduh, SMS ya kan. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi udah nggak mungkin lah, atau bukti mutasi rekening rekening koran ya. Itu pasti ada lah Bang. Jadi nggak mungkin nih saya lagi ya bahwa KPK ya menuduh orang A B C D ngarang. Ada bukti yang diada-adakan, dia nggak ada aliran uang 400 juta padahal nggak ada yang ngomong ya kan, dari mana, enggak lah. Itu kan teknis banget ya. Dan kemudian ya memang sekali lagi ya kalau di perkara materi seperti apa bilang di Pengadilan Tipikor ya, itu kan lautan fakta semua Bang. Lautan fakta ya kan. Jadi tentu ya sekarang ya tentu asas praduga tak bersalah tetap kita kedepankan ya. Ya tentu sekarang ya dia pun nanti kan bisa juga mengajukan saksi yang meringankan, ahli yang meringankan, ya pembelaan dia lah. Walaupun tetap akhirnya nanti di KPK yang awal ya. Dan saya pikir pun dia punya kesempatan untuk menanyakan kepada saksi-saksi yang dipanggil KPK di persidangan. Dan ada hakim lah kan. Hakimnya pun juga nggak tunggal. Ya, ada 3 atau 5 lah gitu ya, terkait dengan perkara tersebut. Jadi sekali lagi ya bagi saya, karena ini sudah penyidikannya sudah tuntas dan sudah P21 dan sudah tahap 2, artinya nih sudah di jaksa ya. Sebenarnya tadi yang abang tanyakan itu sebenarnya pembina itu adalah tahanan KPK dari tahanan penyidik ke tahanan jaksa. Tempatnya itu tetap sama di KPK. Karena saya katakan memang orang bilang ini jaksa, maksudnya jaksa itu jaksa KPK Bang. Karena KPK itu kan lembaga super body ya. Dia ada penyidikan, dia ada penuntutan di satu atap seperti itu. Jadi sebenarnya bukan pindah rutan ya. Bukan pindah rutan, tetap di situ. Pemahaman publik kan sebenarnya dari kemarin kan, wah udah pindah rutan kalau lagi di rutan KPK nih. Cuma yang bertanggung jawab yang berbeda. Bertanggung jawab betul lah itu Bang. Bertanggung jawab adalah jaksa penuntut, kemenangan mereka. Dari penyidik ke jaksa penuntut. Betul. Nah, ternyata atas sikap KPK yang maju terus ya, maju terus. Itu kuasa hukum Hasto kemarin mengajukan protes berat dan mengajukan keberatan. Bahkan dianggap ini melanggar HAM dari tersangka. Padahal kan agenda sidang pra-per yang pertama ini kan pra-peradilan kedua yang sidang pertama mereka akan mengajukan saksi yang meringankan. Gitu loh Mas Yud. Nah, mestinya kata Roni Talapia sebagai kuasa hukum yang muncul di media ya, mestinya seluruh agenda penyidikan dihentikan dulu sampai ini selesai. Gimana Mas Yud atas protes dari kuasa hukum Hasto yang kemudian tidak menerima Hasto ternyata sudah diserahkan ke penuntutan, ke jaksa penuntut? Ya sah-sah aja protes ya, kan dia membela kliennya. Ya kan Bang? Tidak menghalangi proses yang dilakukan oleh penyidik KPK ya? Betul, tidak. Kalau menghalangi kan berbeda. Artinya ya kalau penyidik kan merasa bahwa ya sudah memang itu haknya dia untuk memprotes ya. Tapi kan penyidik akan mempersiapkan misalnya berita acara penolakan. Ya nggak masalah. Jadi ya yang penting sebatas bahwa nggak ada tindakan aktif ya untuk merintangi, tapi kalau istilahnya hanya omongan ya kan, protes ya menurut saya sih ya haknya memang dan nggak berlebihan ya, bukan fitnah dan sebagainya. Jadi menolak itu ya bagi saya pikir sebagai bagian dari pembelaan dia ya. Tapi kan menolak apapun kan tetap seberat apapun, sehebat apapun kan tetap berlangsung prosesnya dan selesai kan. Kemarin buktinya ada pengacara juga yang mendampingi dan diberikan kesempatan haknya loh oleh penyidik ya. Artinya sudah tuntas lah ya. Dan kemudian terkait dengan misalnya ahli yang meringankan gitu ya, kan itu juga bisa di persidangan. Ya kenapa nggak diajukan dari dulu ya kan? Kenapa baru kemarin? Ya artinya penyidik ketika misalnya memang sudah P21 kan nggak bisa lagi melakukan penyidikan. Tadi saya katakan udah selesai. Ya toh kan nggak harus di penyidikan ahli itu kan, nanti di persidangan nggak ada kesempatan lagi. Ya kalau di penyidikan kan juga hanya jadi pelengkap berkas saja gitu ya. Tetap penyidik akan meresume terkait dengan
unsur-unsur ya keterangan-keterangan dari saksi ataupun ahli yang terkait dengan perbuatannya Hasto tersebut, seperti itu. Nah, justru sebaliknya dari aspek politiknya ini justru makin menguatkan dugaan mereka tingginya level kriminalisasi hukum terhadap Hasto, ya kan, dipercepat, dilimpahkan ke jaksa penuntut agar pada saat Kongres April besok, ya kan, 1 bulan lagi nih, Mas Yud, ya kan, benar-benar Hasto benar-benar tidak akan terlibat dalam proses Kongres partai mereka. Dan dari PDIP sendiri memang memutuskan sampai sekarang belum diganti Hasto ini. Artinya mereka masih punya semacam keyakinan bahwa di pra-peradilan kedua Hasto bisa bebas, bisa ikut Kongres. Makanya Bu Mega tidak menunjuk PLT atau mengganti sekjen. Gimana Mas Yud? Ya kalau misalnya punya hitungan strategi seperti itu kan sah-sah saja gitu ya. Misalnya ketika dia menang gitu kan, misalnya putusannya itu kan berarti kan 2 minggu lagi ya, artinya akhir Maret ya. Dan KPK, dan itu udah mau libur Lebaran. Iya, paling yang KPK pun ya tentu begitu kalah kan pasti mempelajari putusan. Dan putusan yang lengkap pun ya biasanya kan juga nggak saat-saatnya ya. Paling petikan ya, tapi harus mempelajari yang putusannya fullnya dulu ya, seperti apa gitu kan, sehingga nanti bulan April itu belum tentu juga naik lagi gitu ya, karena kan ada proses juga, apakah misalnya kembali ke penyelidikan, jadi penyelidik lagi nanti kan butuh berapa lama, ya sah-sah aja punya strategi seperti itu, tetapi kan kembali lagi ini kan adalah benar-benar hukum ya. Tadi saya katakan di awal Mas Budi ya, kalau terburu-buru pun nggak bagus. Jadi nggak ada yang namanya terburu-buru gitu. Jadi saya katakan bahwa ini itu memang sudah waktunya tuntas, karena nggak mungkin mengejar keterangan lagi nanti di persidangan, nggak mungkin bisa berbeda lagi orang ngomongnya. Ya kan ada BAP di situ berkas. Ya. BAP ditandatangan semua. Iya, tanda tangan semua, dan pihak Hasto pun nanti dapat. Ya kan untuk pembelaan dia. Jadi dia bisa sebelum sidang itu Hasto tuh udah ada udah mempelajari ya mana yang memberatkan mereka. Jadi itu yang saya katakan loh, kan harusnya malah seneng. Jadi dapatlah mereka berkas, ya kan? Di situ mereka mempelajari, wah siapa nih saksi yang memberatkan saya, siapa yang ngomong terkait dengan saya perbuatan-perbuatan saya misalnya yang disangkakan oleh KPK, itu bisa dipelajari kan, emang haknya dia. Makanya tadi saya sepakat seperti itu. Dan kemudian ya masalah tadi cocok logi bahwa ini adalah itu ya nggak masalah, toh ya Hasto pun sudah ditahan ya kan, sekarang bukan tahanan penyidik tapi tahanan kejaksaan. Ya kembali lagi bagi saya ya, proses penegakan hukum itu memang bukanlah ajang balap-balapan, entah itu sprint biar cepat ataupun maraton bertele-tele gitu ya. Karena tadi saya katakan kalau terburu-buru, wah nanti kasihan jaksanya yang memberkas. Dan jaksa pun juga, dia pun ketika nggak akan mengeluarkan P21 kalau dia nggak yakin di persidangan. Kan jangan sampai nanti jaksa ya melakukan penyidikan di persidangan gitu kan. Jadi apa-apa yang belum lengkap di dalam penyidikan dilengkapi di situ. Misalnya ada yang belum ditanyakan, enggak lah. Kan di dalam berkas perkara itu kan penyidik membuat yang namanya resume perkara. Resume perkara. Ada 2. Ada analisis fakta, kronologis kejadian. Ya, sama yang kedua analisis yuridis terkait dengan penjabaran ya, pemenuhan unsur-unsur. Misalnya kalau Pak Hasto kan memberi ya kasus korupsinya, setiap orang memberi kepada penyelenggara negara itu dijabarin unsurnya, setiap orang memberi kepada penyelenggara negara, berbuat tidak berbuat terkait dengan jabatannya dijabarkan. Terus perintangan penyidikan, setiap orang ya yang merintangi penyidikan dijabarkan. Merintangi penyidikannya itu apa 5 alat bukti itu apa, ya kan, yang memperkuat pemenuhan unsur-unsur itu. Jadi di situ makanya kalau misalnya dituduh bahwa ini duluan ya, balap-balapan gitu ya, ya saya pikir justru bumerang bagi KPK gitu, karena penyidikan nggak tuntas ya, unsur-unsur tidak terpenuhi, berat di persidangan. Kan kita tahu, dan ini kan jaksa maupun penyidiknya bukan anak kemarin sore Bang ya. Mereka nggak akan berani bermain kalau nggak ada barangnya. Benar-benar. Dan ada kutip ya, bermain di persidangan gitu ya, bertarung di persidangan. Kalau misalnya jadi ketika jaksa membaca berkas perkara tersebut dari penyidik,
dia pasti akan nganalisis, mas ini kurang nih, saksi ini harusnya lebih tegas mengatakan ini. Bukan misalnya kalau BAP-nya mengingat-ingat, kasih petunjuk. Misal lagi. Jadi Anda itu benar nggak ngelihat orang itu pakai baju merah atau baju biru? Kalau misalnya ternyata baju biru kok beda dengan yang lain baju merah, ya kan? Nah, gitu. Pasti jaksa akan ngejar. Kalau sudah komplit semua, jaksa setelah membaca berkas dari penyidik, sudah diyakinkan pada saat persidangan ini akurat, baru kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Betul, nggak berani jaksa ya kalau nggak lengkap itu mereka menjadi mau apa namanya impromptu gitu kan, mau apa kalau stand up itu yang tiba-tiba accidental gitu kan, mau begitu gitu enggak lah. Bertarung itu persidangan ya harus ada pedangnya, ya kan? Kalau nggak ada pedangnya, wah nanti siapa tahu kita berharap nemu senjata di persidangan kan enggak. Udah ada senjata dulu, baru kita ikut. Bukan kita nggak ada senjata, siapa tahu nanti nemu ada saksi yang tiba-tiba ngomong, wah saya ngasih duit, ya kan nggak begitu, gitu bang. Nah,